Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati SPD, guru kelompok A, usia 4-5 tahun di Taman Kanak-Kanak Negeri 1, Sumbawa Besar. Adapun judul yang saya ambil adalah meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak usia 4-5 tahun dengan metode storytelling. Permasalahannya, karena literasi dan numerasi merupakan keterampilan dasar yang perlu dikembangkan sejak dini. Literasi tidak hanya mencakup kemampuan memahami makna dan mengekspresikan bahasa, sedangkan numerasi mencakup kemampuan memahami konsep, angka, dan berhitung. Adapun dampaknya adalah dapat meningkatkan kemampuan bahasa, kognitif, mengelola emosi, dan menumbuhkan rasa percaya diri anak. Tangan kiri mempunyai jari. Mana suaranya? Tangan tangan kiri mempunyai jari. Rentang tangan dibengkokkan, putar pergelangan, dorong depan dilentingkan, ayo tepuk tangan. Nah, sudah siap masuk kelas? Sudah. Sudah siap masuk kelas? Sudah. Ya. Iya. Asal anak? Duduk. Iya. Ayo lah, yang mana? Ayo sayang. Ya. Ayo masuk. Assalamualaikum. Duduk sikap. Tangan siap. Tangannya di depan dada, kepalanya ditundukkan. Kalau berdoa, boleh ganggu teman? Nggak boleh. Boleh pukul teman kalau berdoa? Nggak boleh. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Lusa tetap berdoa. Ada gajah. Ada badak. Ada apa lagi? Ada kelinci. Ada berapa binatangnya di buku cerita ini? Ada 3. Coba anak-anak Bu Guru hitung 1-3. Oke, hebat. Nah, ini adalah buku cerita. Yang ini yang Bu Guru pegang ini namanya cover. Apa namanya? Gambarnya ini namanya cover. Ya, buku cover. Terus yang tulisannya di bawah covernya ini ada judul buku ceritanya. Judul apa? Buku cerita. Apa lagi? Ada gajah sama bebek. Coba kita lihat ya. Kita buka buku ceritanya. Nah, benar ada gajah. Ada apa? Gajah. Bu Guru akan membaca buku ceritanya. Oh, sepi, kata si gajah. Kenapa sepi? Karena si gajahnya belum punya teman. Si gajahnya belum punya apa? Belum punya teman. Dia kesepian sendirian. Di mana teman-temanku? Katanya si gajah. Gajah mencari teman-temannya. Kita buka kayak dulu ya. Nah, itu teman-temanku, katanya si gajah. Semua boleh bermain, tapi tidak boleh berisik. Kalau kita ke dalam perpustakaan, kita tidak boleh apa? Tidak boleh ribut. Buaya harus membaca, katanya. Terus dia baca buaya ini tanpa menghiraukan orang lain, tanpa menghiraukan si gajah. Terus dia membaca. Iya. Aku ingin baca buku itu juga, katanya si gajah. Nah, katanya si gajah apa? Dia ingin membaca buku yang dibaca sama si buaya. Buku ini tadi yang mau ke perpustakaan siapa namanya?
Gajah. Gajah sama kelinci sama badak. Iya, gajah, kelinci sama badak. Nah, terus Bu Guru tanya nih. Kalau kita sering pergi ke perpustakaan, sering baca buku, anak-anak bisa apa ya? Bisa membaca buku Barbie, bisa membaca buku Frozen. Bisa kita apa lagi? Kalau kita baca buku. Baca buku super. Kalau kita sering baca buku, bisa apa? Bisa mendapat pengetahuan baru. Ya, Dea, bisa apa nak kalau kita sering baca buku? Bisa mendapatkan ilmu. Nggak boleh gitu kan Robert anaknya? Nggak boleh. Dapat piala. Iya, kalau kita sudah sering baca buku, kita pintar, bisa dapat piala. Najwa, tepuk diam. Diam. Nah, sekarang Bu Guru. Ya, ini L. Akila. Ya. Ayo nak duduk langsung di situ. Ayo sebentar. Ayo El, bangun El, bangun El. Jihan. Ini Jihan. Ayo nak. Bisa. Gambar ular, gambar tikus. Nah, cepat anak. Ini papanya El. Ayo Najwa. Ayo San. Ayo. Ambil karyawannya. Ayo nak kita. Cepat. Yang ini di sini. Kita. Ayo. Cepat dah. Ambil karyawannya. Nah, semangat ya. Gambar apa itu? Gambar HP lagi. Kalau gambar apa? Sudah selesai. Ini sininya lagi. Ular. Ular. Ya. Pintar. Di sininya lagi satu ya, buatnya di sininya lagi satu. Ayo dah. Apa itu mulutnya? Diam. Ayo tepuk semangat. Semangat. Guru bercerita tadi anak-anak menggambar tokoh kesukaannya yang ada di dalam cerita. Saya rumah gajah. Oh iya, siapa yang berani maju ke depan menceritakan kembali si gambarnya? Oh ya Sansa, ya Sansa, maju. Teman-teman, kita kucingnya punya bahasa. Gajah yuk. Nah, Sansa menggambar rumah apa Sansa? Rumah gajah. Rumah gajah. Nah, rumah gajahnya karena Sansa, kenapa Sansa memilih menggambar rumah gajah? Karena rumah gajah itu sangat mewah. Oh iya, karena rumah gajahnya katanya Sansa sangat mewah. Karena di perpustakaan itu juga sangat mewah dan luar biasa. Terus apa lagi anak pintar? Di dalamnya di sini ruang tamu, terus tempat tidur. Oh iya, ada ruang tamunya, ada tempat tidurnya. Ya, itu saja ceritanya atau ada masih lagi ceritanya? Oh, itu saja. Tepuk tangan buat Sansa. Ya, tepuk tangan semuanya. Nah, karena sudah Sansa hebat dan semangat hari ini, nah dikasih jempol sama Bu Guru. Nah, ini jempol buat Sansa. Mana jempol semuanya? Oke, tepuk tangan lagi buat Sansa. Sansa sudah hebat, berani maju ke depan. Teman, keras suaranya coba. Keras. Hai teman-teman. Nah, gambar apa itu? Gambar kucing. Oh, gambar kucing. Mana gambarnya? Yang ini? Gambar kucing. Kenapa suka gambar kucing? Soalnya lucu. Oh, soalnya lucu. Terus di gambar itu, di buku cerita ini juga ada kucing. Kucingnya kenapa ya? Suka apa dia? Suka membaca. Suka belajar. Selain lucu, dia suka belajar. Dan kenapa lagi makanya pilih gambar kucing? Soalnya lucu katanya. Ada kucing di rumah? Nggak ada.
Nggak ada? Kalau suara kucing bagaimana suaranya? Meong meong. Pernah lihat kucing? Pernah, pintar. Pernah? Iya. Iya, pintar. Tepuk tangan buat Ini gambar apa ini? Gajah. Gajah. Kenapa Pati gambar gajah ya di dalam toko cerita? Soalnya gajah suka membaca buku. Wih, soalnya gajahnya suka baca buku. Suka apa lagi gajahnya ya? Suka menolong teman. Suka menolong teman. Suka apa lagi? Suka bermain sama teman. Suka bermain sama teman. Anak-anak Bu Guru suka enggak bermain sama teman? Suka. Boleh enggak tendang teman? Enggak boleh. Enggak boleh. Iya. Iya, pintar. Nah, makanya Pati dia menggambar gajah karena gajahnya tadi pandai, pintar, suka membaca dan suka menyayangi teman. Ya, tepuk tangan buat Pati dulu. Panjang, telinganya lebar, matanya kecil, ekornya kecil, badannya besar. Itulah gajah. Nah, tepuk tangan semuanya. Sudah siap pulangnya? Oke, tepuk tangannya di kepala. Samping kanan, samping kiri, ke depan. Hore! Hore! Oke. Oke. Ya, sudah siap berdoanya? Ya. Sebelum berdoa, anak-anak guru lihat mana marahnya, mana ketawanya, mana marahnya, mana diamnya. Ya, tepuk tangan lagi. Pada Ibu Guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar anak Bu Guru ya. Kalau belum ada jemputannya, nggak boleh pulang. Tunggu anak kamu. Ayo Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Yesi Uma dari Ananda Sansa, kelompok A, usia 4-5 tahun di TKN Negeri 1 Sumbawa Besar. Jadi, kegiatan storytelling ini sangat luar biasa. Anak saya menjadi lebih berani berbicara dan mampu menceritakan kembali isi cerita menggunakan bahasanya sendiri. Dan membaca buku, cerita ini mulai menjadi kebiasaan Sansa sebelum tidur malam. Terima kasih Bu Guru atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudara SPD, Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Sumbawa Besar, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Saya sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh guru dalam mengembangkan kegiatan literasi dan numerasi melalui metode storytelling di kelompok A. Kegiatan bercerita yang dirancang tidak hanya menumbuhkan kemampuan berbahasa anak, tetapi juga melatih mereka memahami konsep dasar literasi dan numerasi secara alami melalui alur cerita. Anak-anak tanpa antusias, fokus dan aktif terlibat selama kegiatan berlangsung. Inovasi ini menunjukkan bahwa pembelajaran di taman kanak-kanak dapat dikemas dengan cara yang menyenangkan, bermakna, dan menggembirakan sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Bapak, Ibu, sahabat guru dimanapun Anda berada, semoga praktik baik ini terus dikembangkan dan menjadi inspirasi guru-guru lainnya di sekolah. Salam literasi. Terima kasih.